2 tahun melanda dunia, pandemi berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, tidak bagi si cantik ikan hias. Tidak jauh dari ibu kota, geliat potensi ikan hias membawa para pembudidaya di kawasan Minapolitan, Kabupaten Bogor, sukses menjalankan usaha. Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan, berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Dan kalau misalnya kita kerucutkan daripada potensi yang ada, yang hebat itu adalah ikan hias di Kabupaten Bogor. Ikan hias di Kabupaten Bogor saja, Pak, pada waktu pandemi kemarin di 2020 itu luar biasa potensi daripada produksi ikan tawar, karena di mana pada waktu itu pandemi orang pada di rumah, mereka beli ikan untuk apa? Untuk daripada dia tidak bisa keluar, tidak bisa melakukan proses komunikasi dengan orang, dia beli ikan. Itu potensinya hampir 290 juta sekian. Kalau diuangin, Pak, gitu, hampir per tahun itu 3 miliar 500 juta. Peluang itu menjadi kesempatan bagi Amran Effendi. Berawal dari usahanya membudidayakan ikan gurami, pria yang telah lama terjun di dunia usaha ini memanfaatkan potensi wilayahnya yang luar biasa untuk juga mengembangkan usaha budidaya ikan hias. Usahanya meroket, bahkan dalam situasi pandemi. Ikan hias dan ikan konsumsi, dua-duanya ini menjadi concern bisnis saya. Kalau dari segi permodalan, kalau ikan konsumsi jelas butuh modal yang besar ya, karena seperti yang saya lakukan untuk per 1000 ikan gurami sampai dengan panen, itu kan butuh modal per 1000 itu sekitar 14 jutaan. Tapi dengan modal yang sama 14 juta itu sebenarnya kita bisa buat portofolio kita jauh lebih banyak di ikan hias juga. Karena itulah semenjak saya dapat modal dari program LPMKP KKP, portofolio saya sebar selain ikan hias dan ikan konsumsi. Pertama, kalau ikan konsumsi modal besar, kemudian waktu penjualan kita, payback period kita kan agak panjang ya, sekitar 6 bulan kalau di ikan gurame konsumsi. Kemudian, tapi untuk menanggulangi masalah cash flow kita yang per bulan, saya buat ikan hias yang jadwal siklus panennya semakin singkat. 2 bulan lah, 2 bulan kita bisa untuk sales lah, untuk mendukung dari operasional usaha ini. Yang saya lakukan itu ikan gurame Padang, kemudian ikan Oscar, kemudian ikan koi, kemudian ikan mempis, dan ada beberapa jenis ikan lain yang saya usahakan untuk mendukung operasional bulanan dari CV Sahabat Air. Tingginya permintaan ikan hias turut dimanfaatkan juga oleh Iwan Hartono. Beragam jenis ikan dan udang hias juga lengkap dengan tanaman hias ia budidayakan. Bahkan, kini produknya telah menembus pasar kawasan Asia, Australia, hingga Amerika. Jadi awal mula kenapa saya memilih usaha di bidang ini, karena usaha ini memiliki keunikan dan punya nilai komersilnya yang cukup menggiurkan. Misalkan orientasinya itu untuk dikirim ke luar negeri, misalkan kayak udang hias, tanaman hias. Tanaman hias itu banyak macamnya, ada mungkin lebih dari 500 spesies, tapi yang saya hafal mungkin sekitar hanya 200 item aja. Untuk produk kami jual di online juga, di eksportir juga, untuk antara pulau juga kita kirim, antara lain Denpasar, Jambi, Yogyakarta kami kirim. Tantangannya mungkin dari ini aja, alam aja, karena kita mengandalkan alam, jadi tantangannya alam aja, mungkin curah hujan atau air keruh atau apa gitu. Itu mungkin menjadi tantangan buat kami, di mana treatment airnya kita harus benar-benar bagus, sirkulasi air harus bagus. Untuk ini tanggapan saya bagi pembudidaya, saya menginginkan mereka akan selalu lebih maju lagi dengan usahanya,
lebih sukses lagi, kesejahteraannya juga meningkat. Dan untuk khususnya pembudidaya ikan hias, saya harapkan agar dengan ditopang adanya program dari LPMKP tersebut, mereka bisa semakin bertumbuh, semakin berkembang lagi usaha ikan hiasnya. Dan nantinya diharapkan mereka akan sejahtera, dari masyarakatnya juga semakin sejahtera dengan meningkatnya adanya peluang-peluang lapangan kerja di daerah tersebut. Di balik suksesnya pelaku usaha di Kabupaten Bogor, tentu tidak terlepas dari dukungan dan peran serta lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan dalam memberikan akses permodalan. Selain itu, LPM UKP melalui pendamping turut mendampingi dan memastikan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada KKP yang mensupport usaha saya ya. Ada kemudahan ada kemudahan pembiayaan dari KKP, program LPM UKP kepada pelaku usaha. Terima kasih banyak, semoga dukungan yang selama ini kami terima baik secara individu ataupun saya sebagai kelompok bisa membawa kemajuan bagi usaha perikanan di wilayah Ciseeng. Terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LPM UKP, juga kepada Bapak Eko selaku pendamping LPUKP yang telah memfasilitasi pinjaman modal kerja sehingga usaha saya meningkat. Sukses selalu untuk LPUKP.